Pernahkah kalian membayangkan bagaimana rasanya hidup di kota yang penuh sesak dengan jutaan orang, dengan hampir tidak ada ruang yang tersisa di dalamnya? Dalam video kali ini, kita akan membahas 7 kota paling padat di dunia, termasuk jumlah populasinya, alasan kepadatan kota tersebut, dan bagaimana kehidupan sehari-hari mereka di sana. Kepadatan penduduk adalah ukuran jumlah orang yang tinggal di suatu wilayah tertentu, biasanya dihitung dalam jumlah orang per kilometer persegi. Kota yang padat biasanya memiliki populasi besar dengan wilayah yang relatif kecil, yang menciptakan beberapa tantangan seperti kemacetan lalu lintas, kekurangan ruang hijau, dan pemukiman yang sangat padat. Sekarang mari kita lihat 7 kota paling padat di dunia. Manila adalah salah satu kota paling padat di dunia, dengan populasi sekitar 1,8 juta jiwa dan dalam area hanya 43,5 km persegi. Kepadatan penduduknya mencapai 42.857 orang per kilometer persegi. Kota ini adalah pusat ekonomi, politik, dan budaya di Filipina. Namun keterbatasan ruang membuat banyak warganya tinggal di pemukiman padat seperti Tondo. Dhaka memiliki populasi sekitar 10,3 juta jiwa di area seluas 306 km persegi. Jika dihitung menghasilkan kepadatan sekitar 33.660 orang per kilometer persegi. Sebagai pusat industri tekstil dunia, kota ini terus menarik pendatang dari desa-desa sekitar. Namun, tingginya populasi membawa banyak tantangan besar, seperti banjir, polusi, dan infrastruktur yang tidak memadai. Di Mumbai, orang-orang hidup lebih dari 12,5 juta orang di wilayah seluas 603 km persegi, dengan kepadatan sekitar 20.700 orang per kilometer persegi. Kota ini merupakan pusat keuangan India dan menjadi rumah bagi Bollywood. Salah satu kawasan yang paling terkenal adalah Dharavi, area kumuh yang dihuni di Mumbai sekitar 1 juta orang yang hanya berada dalam luas 2,1 km persegi. Jakarta adalah ibu kota Indonesia yang memiliki populasi sekitar 11,2 juta jiwa dalam area seluas 664 km persegi dan menghasilkan kepadatan penduduk sekitar 16.800 orang per kilometer persegi. Kota ini menjadi pusat bisnis dan politik Indonesia, tetapi juga tak luput dari beberapa tantangan besar seperti banjir, polusi udara, dan kemacetan parah. Kolkata adalah kota terbesar ketiga di India dan memiliki populasi sekitar 4,5 juta jiwa di area seluas 185 km persegi, dengan kepadatan penduduknya sekitar 24.300 orang per kilometer persegi. Sebagai pusat budaya dan sejarah India, Kolkata memiliki gaya hidup yang unik, tetapi infrastruktur yang menua sering menjadi tantangan besar di kota ini. Quezon City yang merupakan bagian dari Metro Manila memiliki populasi sekitar 2,9 juta jiwa
dalam area seluas 166 km persegi. Kepadatan penduduknya mencapai 17.470 orang per kilometer persegi. Kota ini dikenal sebagai pusat pendidikan dan pemerintahan di Filipina, tetapi juga memiliki kawasan pemukiman padat yang terus berkembang. Macau adalah sebuah wilayah administrasi khusus di Cina dengan kepadatan yang luar biasa, mencapai lebih dari 21.000 orang per kilometer persegi. Dengan populasi penduduknya sekitar 680.000 jiwa yang berada di area hanya 32,9 km persegi. Macau adalah salah satu tujuan wisata dan perjudian terbesar di dunia. Tetapi ruang hidup yang terbatas menjadi tantangan besar di kota ini. Apa yang menyebabkan kota-kota ini begitu padat? Beberapa faktor utamanya adalah urbanisasi. Banyak orang berpindah dari desa ke kota untuk mencari pekerjaan dan pendidikan. Kemudian lapangan kerja. Kota-kota ini menjadi pusat industri, perdagangan, dan hiburan. Yang ketiga adalah luas wilayah. Beberapa kota seperti Macau memiliki wilayah yang sangat kecil dibandingkan dengan populasinya. Kemudian yang keempat adalah kebutuhan ekonomi. Beberapa kota seperti di Dhaka dan Mumbai menjadi pusat manufaktur dunia, sehingga menarik banyak pendatang untuk datang ke kota tersebut. Kepadatan penduduk yang tinggi biasanya membawa tantangan besar, seperti kemacetan lalu lintas, di mana efeknya akan memakan waktu perjalanan yang sangat lama. Kemudian masalah perumahan, yang mengakibatkan banyak orang terpaksa tinggal di kawasan kumuh. Kemudian yang ketiga adalah polusi udara dan sampah, karena sulitnya pengelolaan limbah di kota-kota besar jika penduduknya sangat padat. Namun, ada beberapa solusi yang mulai diterapkan, seperti teknologi Smart City, di mana penggunaan data dan teknologi untuk memanajemen sebuah kota. Yang kedua adalah desentralisasi, yaitu membuat kota-kota baru untuk mengurangi beban di kota-kota lama. Yang ketiga adalah pembangunan vertikal, yaitu membuat gedung-gedung tinggi untuk mengoptimalkan ruang. Tokyo sebenarnya memiliki jumlah populasi yang sangat besar jika dibandingkan dengan populasi penduduk dari kota-kota yang tadi kita bahas. Populasi penduduk Tokyo yaitu sekitar 37,4 juta jiwa di wilayah metropolitan Tokyo. Namun, jika kita membahas kepadatan penduduk berdasarkan jumlah orang per kilometer persegi di wilayah kota inti, Tokyo tidak termasuk dalam daftar kota paling padat. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah wilayah metropolitan yang luas. Tokyo memiliki wilayah metropolitan yang sangat luas, sehingga kepadatan penduduknya tersebar lebih merata dibandingkan kota-kota seperti Manila atau Dhaka. Jika dihitung kepadatan penduduk Tokyo adalah sekitar 6.158 orang per kilometer persegi di area metropolitan inti, yang jauh lebih rendah dibandingkan Manila ataupun Dhaka. Yang kedua adalah perencanaan kota yang baik. Tokyo memiliki infrastruktur yang sangat maju dan perencanaan kota yang baik, termasuk transportasi umum yang efisien dan zona-zona tempat tinggal yang terorganisir. Hal ini membantu mengurangi tekanan kepadatan di wilayah tertentu. Yang ketiga adalah penggunaan ruang vertikal. Dengan banyaknya gedung-gedung tinggi dan apartemen bertingkat, Tokyo dapat menampung banyak penduduk tanpa membuat pemukiman terasa terlalu sempit ataupun penuh sesak. Yang keempat adalah standar hidup yang tinggi. Tokyo juga menawarkan standar hidup yang tinggi dan ruang hijau di beberapa area, seperti taman kota dan wilayah suburban, yang membantu menjaga keseimbangan populasi dan infrastruktur. Wilayah suburban adalah daerah pinggiran kota yang terletak di antara wilayah perkotaan dan pedesaan.
Daerah ini juga dikenal sebagai daerah peralihan atau daerah desa kota. Jadi, meskipun Tokyo adalah salah satu kota terbesar di dunia, tingkat kepadatan penduduknya tidak sebanding dengan kota-kota yang ada di daftar sebelumnya. Kota seperti Manila ataupun Dhaka cenderung memiliki wilayah lebih kecil dengan populasi yang sangat terkonsentrasi, yang menghasilkan angka kepadatan penduduk jauh lebih tinggi. Itulah tadi pembahasan tentang 7 kota paling padat di dunia. Setiap kota memiliki cerita dan masalah di dalamnya. Mana dari kota-kota ini yang menurut kalian paling menarik atau paling menantang untuk ditinggali? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai jumpa di video berikutnya.